saya hormati serta adik-adik yang saya banggakan, pemerintah sudah punya perhatian yang cukup besar kepada dunia pendidikan. Apa yang kita harus berikan kepada pemerintah? Pemerintah tidak minta harta dari kita, tetapi yang mereka minta adalah belajar, belajar, dan belajar. Ini adalah kewajiban kita. Kita jangan hanya menuntut kepada pemerintah, tetapi kita harus juga melaksanakan kewajiban kita. Pembangunan asrama mahasiswa Nabire yang sudah dibangun oleh Bapak Bupati bersama dengan Bapak Wakil Bupati Nabire yang cukup megah ini, mari kita jaga kebersihannya, kita pelihara baik-baik. Jadikan bangunan ini sebagai bangunan tempat untuk memuliakan Tuhan. Artinya semua kegiatan, semua aktivitas yang dilakukan di tempat ini adalah kegiatan yang bersifat positif, yang menguntungkan atau bermanfaat untuk diri sendiri, tetangga, keluarga, masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara, bahkan kepada Tuhan. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, masa kepemimpinan saya dengan Saudara Wakil Bupati sejak tanggal 8 November tahun 2021, kami dilantik oleh Saudara Lukas Enembe almarhum di Jayapura sampai pada hari ini sudah menjalan 2 tahun lebih. Kami dua memimpin Kabupaten Nabire. Hari ini ketika saya mengamati lewat medsos, bahkan juga banyak kalangan pihak tertentu yang merespon baik terhadap kebijakan-gebrakan yang saudara saya dan Saudara Wakil Bupati bangun Kabupaten Nabire, baik itu infrastruktur, jalan, jembatan, bahkan juga pendidikan, kesehatan dalam segala bidang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika kebanggaan itu muncul, itu berarti bahwa bukan karena pemerintahan sebelumnya itu belum kerja, tetapi memang kerja. Tetapi ada perubahan dan kebijakan tertentu yang kami mengambil langkah untuk membangun Kabupaten Nabire sehingga nilai positif untuk bagi kita sekalian. Adik-adikku mahasiswa sekalian yang saya hormati, saya mau sampaikan kepada kalian bahwa orang berangkat dari tempat itu didesak oleh kebutuhan tempat. Orang berangkat dari tempat untuk menuju ke tempat tertentu itu didesak oleh kebutuhan tempat. Kita ke Jayapura itu didesak oleh kebutuhan kita di kampung, karena tidak ada guru, karena tidak ada tenaga medis. Maka itu kita didesak untuk pergi merantau ke daerah lain untuk kita pergi sekolah, untuk pulang dan kembali bangun negeri kita. Nabire sedang menanti kalian. Hari ini saya bupati, tapi tongkat estafet pemerintahan ini saya akan berakhir dengan Saudara Wakil Bupati, Saudara Sekda. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire ini salah satu penghuni asrama. Tahun berapa Pak Sekda? Itu beliau adalah penghuni asrama Padambulan Jayapura di sini. Hari ini beliau menjabat sebagai sekretaris daerah. Kenapa tidak bisa anak-anak asrama Padambulan di sini pulang kembali Nabire dan menjadi sekretaris daerah pengganti Saudara Peter Eradi? Bapak Peter Eradi ini anak asli Makimi. Ya. Pulang dan ganti Saudara Peter Eradi adalah kalian yang penghuni asrama Padambulan Jayapura. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya dan Saudara Wakil Bupati, bahkan juga tentunya kita yang lain menjadi pejabat Kabupaten Nabire, itu kita tahu bahwa sebelumnya itu orang lain, orang banyak sudah turut berkarya sehingga kondisi Kabupaten Nabire kita tahu. Tapi hari ini juga karya kita ini menentukan untuk anak cucu kita untuk ke depan akan turut berkarya atas karya kita. Oleh sebab itu, saya ajak adik-adik mahasiswa tidak perlu lagi terlibat di dalam hal-hal yang negatif untuk merusak moral pribadi kita sendiri. Asrama yang kita bangun ini untuk tempat menghuni bagi anak-anak asrama. Kabupaten Nabire ini terdiri dari 15 distrik
asrama ini saya sampaikan kepada kita bahwa ini tempat menghuni untuk anak-anak dari 15 distrik. Kalau kita tidak bisa bedakan, kau dari Makassar yang datang dari Nabire datang sekolah di sini, kau dari Jawa, tetapi kita tahu bahwa semua yang akan menghuni di sini adalah anak-anak Nabire yang selesai akan pulang dan kembali bangun Kabupaten Nabire. Kita ketahui bahwa di tahun 2022 ini pemerintah pusat melalui satu kebijakan yang besar untuk Nabire menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah ini tidak ada yang bangun ketika kalau kita ini tidak terlibat berperan di dalam pembangunan provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu saya ajak dan berikan motivasi kepada anak-anak sekalian untuk fokus belajar dan kembali bangun provinsi Papua Tengah. Jangan sampai provinsi Papua Tengah sudah ada di Nabire, tetapi kita ini menjadi penonton. Tidak boleh terjadi hal itu. Kita ambil bagian untuk mengisi pembangunan Kabupaten Nabire. Dulu kita provinsi Papua. Pak Ketua MRP kami bisik-bisik bahwa dulu kita di Jayapura ketika pusat pemerintahan provinsi Papua di sini. Tetapi sekarang kita sudah berpisah sehingga Kabupaten Nabire menjadi provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu hari ini kita Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 kabupaten. Kita akan jalan bulan November lagi, kita sudah memilih gubernur definitif Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu keterlibatan rekan-rekan mahasiswa ini sangat membutuhkan untuk memberikan tanggapan positif terhadap pemilihan gubernur, bupati, wakil bupati 8 kabupaten. Ini penting bagi kita sekalian. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, asrama mahasiswa Nabire di Padangbulang pada hari Sabtu 13 Juli 2024 saya resmikan. Kami selanjutnya untuk Bapak Bupati melakukan guntingan kita terlebih dahulu, kemudian kita melakukan sekarang. Dengan memandangkan